Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas mengenai alternatif penyelesaian sengketa. Ya, nanti kita juga akan ulas mengapa disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Kayak penamaan, pengistilahan, pengobatan alternatif. Tapi kita perlu ketahui penggunaan istilah itu. Di awal saya ingin mengawali tentang bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi dalam tradisi leluhur kita, para pendahulu kita, nenek moyang kita, menyelesaikan persoalan-persoalan perbedaan pendapat ya, perselisihan yang itu memiliki akibat hukum. Anda bisa mengkaji lagi mengenai apa akibat hukum. Tentu akibat itu muncul karena bisa diawali karena perbuatan hukum atau karena ada hubungan hukum tertentu antara subjek yang satu dengan subjek yang lain. Apabila ada dua orang bertemu memiliki kesepakatan hubungan tertentu yang itu bisa berkonsekuensi pada akibat hukum tertentu. Untuk itu kemudian memungkinkan sekali akan terjadi perselisihan di kemudian hari, atau mungkin sekali akan ada perbedaan pendapat mengenai suatu objek tertentu, mengenai suatu perjanjian tertentu, mengenai suatu status tertentu. Nah, maka untuk itu perlu dipahami bersama bahwa hal-hal yang memungkinkan terjadinya sengketa di kemudian hari perlu ada antisipasi lebih awal ya oleh kita semua orang, sehingga persoalan-persoalan yang mungkin muncul di kemudian hari dapat terminimalisir. Tetapi karena mungkin terjadi, kita harus hadapi. Tentu menghadapi persoalan, perselisihan atau sengketa ya, yang lebih pada arahnya sengketa hukum atau perkara yang itu ada sangkut pautnya dengan hubungan hukum tertentu ya, yang itu menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi arahnya ke sana. Menimbulkan hak dan kewajiban antar subjek yang satu dengan lainnya, antar orang yang satu, antar perusahaan yang satu dengan organisasi, orang dan pihak lainnya. Lalu kita harus pahami bagaimana tradisi nenek moyang kita sungguhnya dalam menyelesaikan perselisihan beda pendapat yang itu menyangkut hukum. Ya. Kalau kita ingat-ingat kembali bahwa di lingkungan kita, dalam tradisi kita, menyelesaikan persoalan perbedaan sengketa ya akan dilakukan dengan cara-cara kita. Bagaimana cara yang telah ada di sekitar kita? Banyak kearifan lokal yang dilakukan atau yang mencoba untuk menginisiasi supaya persoalan yang terjadi tidak tambah besar, tetapi dapat menyelesaikan persoalan itu dengan nyaman, dengan aman, dan dapat diterima oleh para pihak. Kuncinya di situ, dapat diterima oleh para pihak. Apakah mungkin ada penyelesaian sengketa yang tidak diterima oleh para pihak? Mungkin sekali. Apa contohnya? Karena ini merupakan cara yang berbeda dengan konsep penyelesaian sengketa yang umum. Apa? Lewat peradilan, itu kan formal menyelesaikan sengketanya arahnya ke sana. Jadi disebut dengan alternatif karena memang itu harus dilakukan di luar pengadilan ya. Bahwa pengadilan walaupun sebagai lembaga penyelesaian sengketa, pada akhirnya kadang orang juga tidak dapat menerima secara mutlak terhadap putusan yang diberikan oleh
pengadilan. Mengapa terjadi? Bisa terjadi ya barangkali putusan yang ditetapkan hakim kurang memberikan rasa adil yang sungguhnya bagi para pihak. Adil bagi salah satu mungkin, tapi adil bagi semua orang barangkali sulit juga terjadi, tapi mungkin juga terjadi. Lah maka nenek moyang kita, leluhur kita mencoba untuk memberikan cara dan treatment yang sangat arif sekali sehingga semua orang dapat menerima kesepakatan penyelesaian yang terjadi di sekitarnya. Lah, beberapa tradisi atau para pendahulu kita yang melakukan itu, ada yang misalkan menyebutnya dengan rembuk desa, ada yang menyebutnya sangkepanan di Bali gitu ya. Ada yang menyebut misalkan kalau di Lombok pegundem atau istilah-istilah lainnya yang pada intinya tradisi-tradisi itu dalam rangka supaya masing-masing pihak ini yang sedang berbeda pendapat terhadap suatu status hukum tertentu ya bisa kooperatif, bisa sama-sama menerima atau istilahnya kemudian win-win solution. Itu kata kuncinya bahwa menyelesaikan sengketa pada akhirnya harus diupayakan satu sama lain sama-sama merasa menang. Ini cocok dengan saya dan satunya ini juga cocok dengan saya. Tidak ada hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Itulah kemudian inti penyelesaian sengketa secara alternatif arahnya kepada win-win solution. Masing-masing pihak menerima, menyepakati, dan itu sebagai satu-satunya keputusan terbaik bagi mereka daripada menyelesaikan sengketa yang itu diputus oleh pihak lain walaupun dilakukan secara lembaga negara misalnya ya, tapi itu juga tidak bisa memberikan kepuasan yang diharapkan bagi para pihak. Lalu secara adat para leluhur kita telah melakukan dengan cara-cara yang tadi itu tujuannya memang menghindari adanya problem yang lebih besar. Orang yang bersengketa, berperkara, berselisih barangkali tidak hanya akan pada satu titik persoalan, tetapi bisa nanti akan melebar ke banyak hal. Pemicunya kecil barangkali, tetapi karena pemicunya kecil itu berdampak pada hal-hal yang lebih besar. Jadi bukan hanya persoalan objek hukum harta benda semata, bisa saja pada persoalan emosional juga akan berdampak buruk. Maka para orang tua kita lebih mementingkan bagaimana menjaga keharmonisan dan menghindari hal-hal yang jauh akibatnya lebih besar ya. Kalau di beberapa daerah misalnya banyak menggunakan kepala desa sebagai orang yang bisa dapat membantu penyelesaian persoalan yang dihadapi oleh warganya, atau ketua adat. Di beberapa wilayah barangkali masih ada hukum adat atau barangkali masih ada organisasi adatnya atau ketua adat yang secara resmi ditetapkan sebagai ketua adat, di mana dia punya wewenang untuk menyelesaikan perselisihan dan mengutamakan perdamaian atau memperdamaikan para pihak yang bersengketa.
bahwa secara hukum misalnya nanti kalau teman-teman belajar, Bapak Ibu sekalian belajar mengenai sejarah penyelesaian sengketa, ya sudah ada secara normatif ditetapkan oleh penjajah Belanda. Tapi jauh sebelum itu tradisi-tradisi kita ya banyak cara-cara yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan itu. Lalu saya coba tarik bagaimana dalam konstitusi kita, bagaimana dalam konsep negara kita ya, bahwa negara kita yang kecenderungannya lebih pada hukum dalam arti penyelesaian sengketa harus berdasar pada hukum, maka coba kita baca ya dalam konstitusi kita, dalam undang-undang dasar negara kita, karena undang-undang dasar itu merupakan peraturan tertinggi di negara Indonesia. Ya, disebut negara hukum tertinggi karena memang posisinya sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan negara, sebagai dasar pengambilan atau rujukan penyusunan peraturan-peraturan di bawahnya. Kita coba baca di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya apa? Bahwa ketika menyebut negara hukum maka tidak lepas dari hukum sebagai panglima dalam segala hal, termasuk dalam hal menyelesaikan persoalan perselisihan beda pendapat atau sengketa. Ini panglima hukumnya ya konstitusi, kembali pada negara hukum itu. Ya, segala harus ada hukumnya. Ya. Apakah harus ada aturan tertulisnya lebih dulu atau ada peraturannya terlebih dahulu? Negara hukum tidak sekedar ansih bicara harus ada aturannya lebih dulu. Tidak. Ya. Tetapi walaupun tidak ada aturannya lebih dulu, harus setidaknya nanti ada cara-cara yang oleh hukum juga diakui sebagai hukum pula. Gimana caranya? Bahwa kesepakatan para pihak, bahwa klausul-klausul yang disepakati para pihak yang melakukan perikatan, perjanjian, kerjasama macam-macam, itu juga bagian dari hukum. Itu sebagai legal standingnya juga bisa termasuk ya. Lalu kalau kita tarik lagi ke dalam di Undang-Undang Dasar juga, bahwa pasal 18, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ayat 2-nya pasal 18 Undang-Undang Dasar ya. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Karena kita negara hukum, maka tetap mengedepankan peraturan perundang-undangan. Hanya saja undang-undang itu ya tidak kemudian saklek menjadi satu-satunya penyelesaian sengketanya. Undang-undang pun juga memberikan ruang kepada orang-orang yang bersengketa dapat menempuh jalur yang sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, sesuai dengan hukum adatnya masing-masing, sepanjang itu masih ada, dan tentu sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kalau kita cari kemudian konsep penyelesaian sengketanya, itu kan bahwa hukum adat masih dapat diterima di negara Indonesia. Lalu bagaimana konsep penyelesaian sengketanya di Indonesia sebagai negara hukum itu? Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Orang bersengketa itu, orang berselisih paham, berselisih pendapat, pada akhirnya ingin memperoleh sesuatu yang seharusnya ia terima. Coba kalau kita cermati orang-orang yang berselisih berperkara di pengadilan, menuntut saudara saling gugat menggugat, atau perusahaan yang satu dengan lainnya saling menggugat, saling menuntut. Itu apa sesungguhnya? Mereka menuntut keadilan, menuntut ada hak yang mestinya mereka terima tidak dilakukan oleh pihak lainnya. Atau muncul istilahnya wan prestasi. Dalam hal perjanjian apapun ada suatu yang dirugikan bagi mereka, maka mereka menuntut keadilannya itu. Kalau dalam hal waris misalnya, ada harta warisan yang mestinya mereka terima, tapi tidak mereka terima, malah dikuasai oleh salah satu anggota saudaranya misalnya. Atau dalam hal lain, suami istri berselisih paham, bersengketa, karena barangkali ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh pasangannya, sehingga itu menuntut ia harus mencari keadilannya. Nah, disitulah itu konsep secara negara hukum dilakukan setidaknya oleh lembaga peradilan dapat mewujudkan keadilan itu. Ini harus ditegakkan. Nah, tetapi apakah lembaga peradilan murni menjadi satu-satunya penyelesaian sengketa? Nah, bahwa kalau kita baca di aturan lainnya, ya, di bawah Undang-Undang Dasar itu ada namanya Undang-Undang 48 2009, ya, dicatat 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Karena tadi itu di pasal 24 bicara bahwa lembaga peradilan itu punya wewenang untuk menegakkan hukum dan keadilan, diturunkan menjadi undang-undang. Dalam undang-undang kemudian disebutkan tentang kekuasaan kehakiman, bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Ini yang kemudian jadi asas yang banyak dipakai, equality before the law misalnya, ya, bahwa orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tugas utama pengadilan adalah memberikan rasa adil segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat supaya bisa selesai, rintangannya selesai. Maka peradilan harus melakukan upaya-upaya supaya keadilan itu terwujud. Tetapi ini kata kunci berikutnya, atau ini penekanannya, harus dengan biaya ringan, caranya sederhana dan cepat. Karena orang bersengketa itu apa? Ya, ribet, makan waktu, makan tenaga. Maka harus diupayakan ya cepat, ringan, biayanya ringan, dan sederhana. Jangan terlalu ribet persoalan itu, karena jangan-jangan tambah ribet, prosedurnya tambah ribet, malah tambah memperkeruh suasana atau keadaan konflik yang terjadi di antara para pihak itu. Itu di pasal lain dalam Undang-Undang 48 2009, ya, disebutkan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.
Karena memang konsepnya hakim itu harus menggali hukum yang hidup dan berkembang. Ya, hakim tidak hanya sekedar merujuk pada undang-undang sebagai landasan hukum, argumentasi hukumnya, tetapi hakim juga harus menggali untuk memberikan adil itu. Kalau hanya merujuk pada aturan, kadang ya itulah kembalian tadi itu, kadang ya menjadikan salah satu pihak tidak puas, tidak terima dengan keputusan hakim. Maka hakim harus menggali kembali pada pasal yang tadi itu, bahwa negara mengakui satuan-satuan adat. Coba hakim kembali pada bagaimana tradisi lingkungannya menyelesaikan sengketa. Orang Madura, orang Jawa, orang Kalimantan barangkali menilai adil berbeda. Maka lembaga peradilan di lingkungan itu setidaknya harus menyesuaikan dengan bagaimana menakar adil di wilayah hukumnya masing-masing. Gitu ya. Nah, untuk itu kemudian, karena dalam peradilan bisa memakan waktu lama. Apa iya makan waktu lama? Coba, di lembaga peradilan itu kan penyelesaiannya berjenjang. Jika salah satu pihak tidak terima, ada pengadilan tingkat 1, pengadilan agama, pengadilan negeri. Diputus tidak terima, bisa banding ke pengadilan tinggi. Jika yang tergugat tidak terima, bisa dia banding. Apakah bisa dieksekusi? Belum kalau dia banding. Pengadilan tinggi memutus perkara juga. Apakah dapat diterima? Barangkali akan membalikkan keadaan. Awalnya menang menjadi kalah, yang kalah menjadi menang. Balik lagi yang kalah akan gugat lagi, melanjutkan lagi perkaranya ke ke Mahkamah Agung untuk melakukan yang namanya kasasi. Bisa balik lagi kondisinya, bisa putar lagi keadaannya. Lah, apakah itu kemudian cepat? Bisa lama. Lah, maka pasal 10 kekuasaan kehakiman bahwa tidak menutup upaya penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Nah, ini titik awalnya bahwa harus ada alternatif penyelesaian sengketa. Bahwa upaya damai harus tetap diupayakan oleh para hakim. Ya. Jadi apapun harus mengedepankan perdamaian. Ini tuh amanah undang-undang terhadap pengadilan, termasuk memberikan ruang kepada para pihak mencari cara menyelesaikan perkara secara damai. Dan diakui oleh negara, diakui oleh hukum, dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Ini di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Lah, kekuasaan kehakiman kemudian juga memberikan penjelasan tentang penyelesaian sengketa di luar peradilan yang perdamaian itu. Mengapa hanya perdata? Oke. Perdata itu kan urusan kepentingan perseorangan. Ya, urusan kepentingan dalam hubungan masyarakat. Orang jual beli, ada utang piutang, ada sewa menyewa, atau menikah, atau ya pengasuhan anak, dan lain-lain, ada warisan. Itu semua urusan perseorangan, menyangkut orang yang satu dengan orang yang lain. Itu namanya perdata. Beda dengan pidana. Kalau pidana itu urusannya dengan kalau menyangkut kejahatan, ada perbuatan yang itu mengancam terhadap keamanan dan keselamatan seseorang, keamanan keselamatan benda seseorang, atau mengancam terhadap kehormatan.
itu baru masuk pidana. Kalau itu menyangkut kepentingan, ya, kepentingan orang A dengan orang B, itu namanya perdata. Maka memang upaya perdamaian itu hanya dilakukan oleh perdata. Apakah di pidana dapat didamaikan pula? Damainya bisa, tetapi kejahatan tetaplah kejahatan dan harus ada penyelesaiannya dengan cara litigasi atau lembaga peradilan. Karena itu menyangkut pada perbuatan jahat, ya, tindak pidana. Maka dalam upaya perdata itu, secara perdamaian tadi itu di pasal 58 Undang-Undang 48 2009 dijelaskan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Nah, berarti arbitrase itu bukan alternatif penyelesaian sengketa, tapi itu adalah pilihan. Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Berarti alternatif penyelesaian sengketa itu ya jenis penyelesaiannya, caranya berbeda dengan arbitrase. Arbitrase juga tidak termasuk alternatif. Mengapa demikian? Kenapa? Ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Di pasal 60, alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Jadi APS itu ada 5. Konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Tambah menjadi arbitrase. Jadi apa titik tekannya? Kalau arbitrase itu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang harus didasarkan pada perjanjian arbitrase. Karena ada klausul perjanjian arbitrase tertulis ya para pihak. Ada klausul bagi yang akan menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase bahwa harus ada perjanjian tertulis akan menggunakan arbitrase sebagai alternatif, sebagai penyelesaian sengketa. Dan ketika terikat perjanjian arbitrase, itu menjadi landasan bahwa pengadilan nanti tidak akan memeriksa perkara yang diajukan menyangkut para pihak itu. Jika ada perusahaan kopi dengan perusahaan gula, ada perikatan kerjasama, lalu ada klausul dalam perjanjian itu, kalau terjadi sengketa di kemudian hari akan dilakukan secara arbitrase, itu ya. Maka ternyata ada konflik sungguhan di belakang hari, maka pengadilan tidak akan bisa menerima perkara itu. Kenapa? Karena sudah ada perjanjian arbitrasenya. Makanya disebut arbitrase, bukan alternatif. Kalau alternatif apa? Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Bahwa kalau alternatif penyelesaian sengketa itu masih memungkinkan bahwa perkara ini dapat dibawa ke pengadilan. Atau juga pengadilan masih memungkinkan nanti para pihak menggunakan jalur perdamaian itu sebelum perkaranya diperiksa oleh pengadilan. Tetapi kalau arbitrase, ketika para pihak sudah sepakat untuk menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa, pengadilan sudah nggak berwenang lagi memeriksa itu. Makanya
Ada yang pernah bilang bahwa arbitrase itu pengadilan swasta. Iya, karena pengadilan swasta dia sama dengan pengadilan juga, tapi dilakukan oleh kesepakatan para pihak. Nanti bisa belajar di konsep arbitrase. Itulah konsepnya, bahwa alternatif penyelesaian sengketa itu ada 5. Ditambah arbitrase menjadi 6. Bukan APS menjadi 6, enggak. Jadi perkara di luar pengadilan itu bisa dengan 6. Ada yang alternatif, ada yang bukan alternatif, tapi memang pilihannya. Bahwa undang-undang tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu ada undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Namanya arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi secara hukum sudah kuat. Kenapa? Karena ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang 3099 ini. Artinya, kalau para pihak telah menyelesaikan perkaranya melalui prosedur-prosedur ini, tentu negara harus mengakui itu sebagai penyelesaian sengketa. Keputusan-keputusan yang diambil ya tentu harus dapat memiliki kekuatan hukum yang sama dan dapat dieksekusi kalau itu menyangkut misalnya objek hukum tertentu. Para pihak dapat mengeksekusi pula sesuai dengan isi kesepakatan dan keputusan yang telah ditetapkan. Ya, kalau arbitrase berdasarkan kesepakatan dengan cara memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa. Tetapi kalau alternatif ini kesepakatan penyelesaiannya disepakati para pihak. Barangkali agak bingung ya. Kalau alternatif itu penyelesaiannya disepakati para pihak. Nanti karakternya kita bisa belajar atau saya ulas di materi lain. Keputusan penyelesaiannya dalam alternatif penyelesaian sengketa disepakati sendiri oleh para pihak. Disepakati sendiri. Yang memutuskan. Pokoknya saya mau bagian saya segini. Saya mau bagian saya segini. Terus ada kompromi di dalamnya. Oke, segini sajalah. Saya mau, dia mau. Keputusannya diambil sendiri oleh para pihak. Itu APS. Arbitrase, mereka nggak bisa memutuskan sendiri. Atau keputusannya nggak bisa ditetapkan mereka sendiri. Kenapa? Karena ada majelis yang memutus perkara. Tapi bukan peradilan. Yaitu ya badan arbitrasenya. Makanya kemudian dia bukan disebut alternatif penyelesaian sengketa. Kalau alternatif itu keputusannya disepakati sendiri, sedangkan arbitrase menyepakati bahwa arbitrase sebagai jalan. Keputusannya kayak apa? Tergantung majelis yang memutuskan. Oke, itu dulu mengenali alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Semoga bermanfaat.